Hai teman-teman, coba lihat 3 gambar ini. Yang pertama, indah banget, penuh warna dan ikan. Yang kedua, sepi dan rusak. Dan yang ketiga, aktivitas manusia. Kira-kira apa ya hubungannya dengan konservasi sumber daya alam? Yuk kita bahas! Gambar ini menunjukkan bahwa terumbu karang berwarna-warni, ikan berenang bebas, airnya jernih. Ini adalah contoh ekosistem laut yang sehat. Lalu, mengapa konservasi laut perlu dilakukan? Laut adalah sumber kehidupan, namun aktivitas manusia membuat ekosistem laut mengalami kerusakan. Oleh karena itu, konservasi sumber daya alam menjadi hal yang sangat penting. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan luas laut sekitar 3,25 juta kilometer. Bahkan, Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia atau Coral Triangle. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi perikanan tangkap Indonesia mencapai lebih dari 7 juta ton per tahun. Artinya, jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari laut, baik sebagai nelayan, pedagang ikan, maupun sektor pariwisata. Selain itu, laut menghasilkan lebih dari 50% oksigen dunia melalui fitoplankton. Jadi, setiap kita bernapas, ada kontribusi dari laut. Terumbu karang sendiri punya fungsi penting. Data LIPI tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 2,5 juta hektar terumbu karang. Terumbu karang berfungsi sebagai rumah bagi ribuan spesies laut dan pelindung alami pantai dari abrasi. Kalau laut sehat, maka ikan melimpah, ekonomi pesisir stabil, ekosistem seimbang, serta pantai terlindungi. Inilah alasan mengapa konservasi laut sangat penting, karena laut bukan hanya indah, tapi juga menopang kehidupan bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat gambar kedua. Karangnya memutih, ikan berkurang. Ini adalah contoh penurunan ekosistem laut. Data LIPI tahun 2018 menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang Indonesia yang dalam kategori sangat baik hanya sekitar 6%, sedangkan sebagian lainnya berada dalam kondisi cukup hingga rusak. Artinya, banyak ekosistem laut kita sedang mengalami tekanan. Penyebabnya beragam, yakni penangkapan ikan destruktif, pencemaran, perubahan iklim, hingga kenaikan suhu laut yang menyebabkan coral bleaching atau pemutihan karang. Indonesia juga termasuk penyumbang sampah plastik laut terbesar di dunia. Menurut data penelitian, ada sekitar 3 juta ton sampah plastik Indonesia berpotensi masuk ke laut setiap tahunnya jika tidak dikelola dengan baik. Apa dampaknya? Yang pertama, populasi ikan menurun. Jika ikan berkurang, nelayan kehilangan penghasilan. Yang kedua, rantai makanan terganggu. Yang ketiga, pariwisata bahari menurun. Keempat, pantai menjadi lebih rentan terhadap abrasi dan gelombang besar. Penurunan ekosistem laut bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah sosial dan ekonomi. Jika laut rusak, maka yang terdampak bukan hanya biota laut, tetapi juga masyarakat Indonesia sendiri. Nah, pada gambar ketiga, kita melihat aktivitas manusia yang berlebihan. Ini adalah contoh penebangan liar. Sekilas mungkin terlihat tidak ada hubungannya dengan laut, tapi sebenarnya kerusakan hutan sangat berdampak pada ekosistem perairan. Indonesia memiliki sekitar 95 juta hektar kawasan hutan menurut data KLHK. Namun, laju deforestasi masih menjadi masalah serius.
Pada periode 2019 sampai 2020 saja, Indonesia kehilangan ratusan ribu hektar hutan akibat alih fungsi lahan dan pembalakan liar. Ketika hutan ditebang secara liar, beberapa dampak besar terjadi. Pertama, erosi tanah meningkat. Tanah yang tidak lagi ditahan akar pohon akan terbawa hujan ke sungai, lalu mengalir ke laut. Akibatnya, terjadi sedimentasi yang dapat menutup terumbu karang dan merusak ekosistem laut. Yang kedua, hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap karbon. Padahal Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia yang berperan penting dalam mengurangi perubahan iklim. Yang ketiga, banjir dan longsor semakin sering terjadi. Data BNPB menunjukkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor mendominasi kejadian bencana di Indonesia setiap tahunnya. Artinya, kerusakan hutan bukan hanya merusak daratan, tetapi juga berdampak pada sungai, pesisir, hingga laut. Inilah mengapa konservasi sumber daya alam harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di laut, tetapi juga di darat. Karena ekosistem itu saling terhubung. Jika hutan rusak, laut ikut terdampak. Jika laut rusak, manusia juga merasakan akibatnya. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ini ada beberapa upaya pengelolaan ekosistem perairan, misalnya 1. Membuat kawasan konservasi. Yang kedua, melarang penangkapan ikan dengan bom atau racun. Yang ketiga, transplantasi terumbu karang. Yang keempat, mengurangi sampah plastik. Yang kelima, edukasi masyarakat pesisir. Contohnya di Indonesia ada Taman Nasional Bunaken yang jadi kawasan konservasi laut.